Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10A Pre-Internship Gizi Masyarakat dari Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kali ini kami akan menyampaikan edukasi dengan tema obesitas. Selamat menonton. Apa itu obesitas? Obesitas adalah suatu kondisi yang digambarkan sebagai kelebihan berat badan dalam bentuk lemak. Kondisi lemak yang berlebihan dalam tubuh tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan yang berat. Prevalensi obesitas di Indonesia berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi penduduk dewasa dengan skor IMT kategori obesitas sejumlah 21,8% dan untuk overweight sejumlah 13,6%. Overweight dan obesitas didefinisikan sebagai peningkatan berlebihan jaringan lemak pada otot dan jaringan skeletal. Prevalensi kegemukan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan usia dan mencapai puncaknya pada usia dewasa, terutama pada wanita yang 3,430 kali beresiko untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan laki-laki. Apa saja penyebab obesitas? Ya, pola makan. Kebiasaan makan yang berlebihan dapat menjadi faktor risiko terjadinya obesitas. Karena obesitas terjadi ketika seseorang mengonsumsi kalori melebihi dari jumlah kalori yang dibutuhkan. Yang pertama, pemilihan makanan yang tidak tepat dapat mempengaruhi terjadinya obesitas. Yang kedua, makanan yang tinggi kalori, lemak, protein, namun rendah serat memiliki resiko mengalami obesitas lebih tinggi. Apabila asupan karbohidrat, lemak, dan protein yang berlebih, maka karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen dengan jumlah yang terbatas dan sisanya akan disimpan dalam bentuk lemak. Protein akan dibentuk sebagai protein dan sisanya sebagai lemak. Sedangkan lemak akan disimpan sebagai lemak sehingga tubuh menyimpan lemak dalam jumlah yang tak terbatas. Yang ketiga, kebiasaan mengonsumsi junk food. Makanan cepat saji ataupun junk food seperti burger, makanan kaleng, Kentucky cenderung mengandung tinggi lemak, natrium, dan kalori namun rendah serat. Yang keempat, kebiasaan minum soft drink atau minuman manis. Kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman tinggi akan gula seperti soda, minuman buah, teh kemasan dapat meningkatkan resiko terjadinya obesitas. Selain itu, konsumsi makanan atau minuman manis dapat meningkatkan sensasi nafsu makan dan asupan makan. Penyebab obesitas selanjutnya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang rendah dapat menyebabkan terjadinya penimbunan lemak karena jumlah kalori yang dibakar lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kalori yang diasup. Pada wanita, kurangnya aktivitas fisik sangat mempengaruhi kesehatannya, apalagi jika aktivitasnya kurang namun asupan makan yang berlebih, maka akan menyebabkan penimbunan lemak yang akan mengakibatkan terjadinya obesitas. Selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan yang memiliki durasi duduk yang terlalu lama dapat meningkatkan kadar kolesterol total dalam darah sebagai akibat adanya penurunan sensitivitas insulin dan enzim yang berfungsi sebagai memecah lemak. Penyebab obesitas selanjutnya adalah riwayat keluarga obesitas. Faktor genetik menjadi faktor resiko terjadinya obesitas. Seseorang yang mempunyai keluarga obesitas berpeluang 40-50% bila menderita obesitas. Gen yang bertanggung jawab atas obesitas diantaranya yang berkaitan dengan pengaturan asam lemak, kolesterol, dan pengendalian rasa lapar atau pengaturan nafsu makan. Selanjutnya adalah penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi khususnya kontrasepsi hormonal. Hal ini disebabkan oleh hormon progesteron mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak di bawah kulit bertambah. Sebuah penelitian menemukan efek samping dari penggunaan kontrasepsi pil yaitu 70,6% responden mengalami kenaikan berat badan.
pada kontrasepsi suntik yaitu 68,9% responden mengalami kenaikan berat badan. Dan pada kontrasepsi implan yaitu 71,4% responden mengalami kenaikan berat badan. Penyebab obesitas selanjutnya adalah belum mendapatkan edukasi atau rendahnya edukasi gizi terkait dengan obesitas. Seseorang yang belum pernah mendapatkan edukasi gizi memiliki kemungkinan kurangnya pengetahuan terkait dengan obesitas, dampak, dan juga pencegahannya. Selanjutnya adalah rendahnya pengetahuan terkait dengan penyakit obesitas. Tingkat pengetahuan yang rendah akan memiliki kecenderungan untuk memilih makanan yang tidak tepat bagi tubuh. Hal ini tentu akan berdampak pada tingginya asupan karbohidrat dan juga lemak. Selain itu, pengetahuan yang mempengaruhi aktivitas fisik seseorang, di mana seseorang yang memiliki pengetahuan rendah bisa saja melakukan perilaku yang tidak sehat seperti gaya hidup sedentary dan makan dalam jumlah yang berlebih ketika mengalami stres. Gaya hidup sedentary adalah aktivitas yang dilakukan di luar waktu tidur dengan karakteristik keluaran kalori yang sedikit. Tipe obesitas. Tipe obesitas terbagi menjadi dua, yaitu tipe pear dan tipe apel. Tipe pear terjadi penumpukan lemak pada bagian panggul, sedangkan tipe apel terjadi penumpukan lemak pada bagian perut dan dada. Penentuan obesitas. Cara umum yang digunakan untuk mendeteksi seseorang yang mengalami obesitas adalah menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. IMT merupakan hasil perhitungan dari kilogram berat badan dibagi dengan meter kuadrat dari tinggi badan. Adapun cut-off point IMT berdasarkan Asia Pasifik yaitu untuk status gizi berat badan kurang adalah kurang dari sama dengan 18,5 kg per meter kuadrat. Untuk status gizi normal adalah 18,5 hingga 22,9 kg per meter kuadrat. Untuk berat badan lebih adalah lebih dari sama dengan 23 kg per meter kuadrat. Untuk overweight adalah 23 hingga 24,9 kg per meter kuadrat. Untuk obesitas tipe 1 adalah 25 hingga 29,9 kg per meter kuadrat. Untuk obesitas tipe 2 adalah lebih dari sama dengan 30 kg per meter kuadrat. Keseimbangan energi. Obesitas terjadi ketika seseorang mengkonsumsi kalori melebihi dari jumlah kalori yang dibakar, sehingga yang perlu diperhatikan dalam pengaturan pola makan penderita obesitas yaitu gizi seimbang, di mana asupan yang masuk sesuai dengan jumlah kalori yang dibakar. Atur pola makan. Pola makanan yang dianjurkan pada penderita obesitas yaitu piring makan modal T, di mana konsumsi serat 2 kali lipat dari bahan makanan sumber karbohidrat seperti nasi, mie, roti, dan lain-lain. Asupan serat yaitu konsumsi sayur 5 hingga 6 porsi per hari. Konsumsi buah minimal 3 porsi per hari. Serat berfungsi untuk memelihara mikroflora usus dan mencegah obesitas. Jumlah makanan sumber protein setara dengan jumlah makanan sumber karbohidrat karena tubuh mencerna protein lebih lambat dari lemak ataupun karbohidrat sehingga akan terasa kenyang lebih lama. Sumber karbohidrat sebanyak 3 hingga 4 porsi per hari, di mana 1 porsi nasi setara dengan 100 gram atau 2 centang makan. Lauk hewani sebanyak 1 hingga 2 porsi per hari, di mana 1 porsi ikan setara dengan 30 hingga 45 gram atau 1 potong. Minyak sebagai bahan makanan sumber lemak dapat digunakan untuk mengolah bahan makanan. Jumlah yang dianjurkan dalam sehari adalah 3 hingga 4 porsi atau setara dengan 3 hingga 4 sendok makan. Dan gula yang dianjurkan adalah 4 sendok makan. Anjuran pengolahan. Penderita obesitas dianjurkan untuk mengurangi makanan yang diolah dengan cara digoreng. Untuk itu, pengolahan bahan makanan yang dapat dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengukusan.
Pengukusan yaitu pengolahan bahan makanan melalui pemanasan menggunakan uap air dalam wadah tertutup. Yang kedua adalah pemanggangan. Pemanggangan yaitu metode pengolahan yang menggunakan panas kering, biasanya menggunakan alat masak berupa oven. Yang ketiga adalah tumis. Tumis yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak dan api besar. Aktivitas fisik. Prinsip utama aktivitas fisik pada obesitas adalah untuk meningkatkan pengeluaran energi serta membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Rekomendasi pelaksanaan aktivitas fisik selama 150 menit per minggu untuk aktivitas fisik ringan yang mampu membakar 3,5 hingga 7 kilokalori per menit, atau 75 menit per minggu untuk aktivitas fisik sedang hingga berat yang mampu membakar lebih dari 7 kilokalori per menit. Contoh aktivitas fisik sedang seperti berjalan cepat, melakukan pekerjaan rumah, menari, dan lain sebagainya. Untuk aktivitas fisik berat contohnya seperti mendaki, jogging cepat, angkat beban berat, dan lain sebagainya. Bahaya obesitas. Obesitas merupakan keadaan yang berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, osteoporosis atau penyakit tulang, diabetes mellitus tipe 2, dan kanker. Obesitas beresiko mengalami penyakit degeneratif. Yang pertama adalah hipertensi. Pada umumnya disebabkan oleh kegemukan atau obesitas, mengonsumsi makanan dan garam yang berlebih, riwayat keluarga, penggunaan pil KB, dan stres. Selain itu, terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi dikarenakan besarnya jumlah penderita hipertensi yang mengalami obesitas atau hasil perhitungan IMT lebih dari sama dengan 25 kg per meter kuadrat yang menyatakan bahwa semakin tinggi berat badan kita, maka semakin tinggi pula tekanan darah kita. Yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Pola makan berlebihan yang menyebabkan kegemukan, merokok, keturunan, kurangnya olahraga, dan stres dapat menyebabkan terjadinya diabetes. Diabetes sering muncul setelah seseorang memasuki usia rawan, terutama setelah usia 45 tahun pada mereka yang berat badannya berlebih, sehingga tubuhnya tidak peka lagi terhadap insulin. Yang ketiga adalah penyakit jantung koroner. Obesitas beresiko terkena penyakit jantung koroner. Umumnya, makanan yang dikonsumsi banyak mengandung lemak, kolesterol, dan bahan pengawet. Yang keempat adalah kanker. Obesitas beresiko terkena penyakit kanker. Mengonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang tidak aman dapat meningkatkan resiko kanker. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa menerapkan pola hidup sehat dengan prinsip gizi seimbang. Salam sehat.